Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibullah NPM 718212647. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan lintas budaya, yang mana kepemimpinan lintas budaya tersebut yaitu dari mata kuliah MSDM Internasional. Selanjutnya yaitu paradigma manajer dan pemimpin. Beberapa percaya bahwa pemimpin dilahirkan sementara manajer dapat dibentuk. Manajer mungkin memberi kepemimpinan dan pemimpin bisa melakukan fungsi manajemen, tetapi manajer tidak melakukan fungsi unik dari pemimpin manajer. Seringkali fokus pada pencapaian tujuan dengan menguasai banyak informasi dan memprioritaskan keuangan. Nah, sementara pemimpin bekerja untuk mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dan memotivasinya, sementara urusan keuangan menjadi hal yang sekunder. Selanjutnya yaitu manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang agar secara langsung berupaya untuk mencapai pencapaian tujuan-tujuan khusus. Nah, latar belakang filosofi atau teori X dan Y. Yang pertama yaitu pemimpin yang menggunakan teori X. Orang sifat alaminya tidak suka bekerja dan menghindarinya bila memungkinkan. Selanjutnya yaitu pekerjaan memiliki ambisi rendah, mencoba untuk menghindari tanggung jawab, dan suka diperintah. Kebutuhan utama pekerja adalah keselamatan kerja. Dan terakhir yaitu agar mereka mencapai sasaran organisasi perlu digunakan paksaan, pengendalian dan pemberlakuan hukuman. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pemimpin yang menggunakan teori Y. Usaha yang dikeluarkan secara fisik yang mental pekerjaan adalah alami pada semua orang, sebagaimana istirahat dan bermain. Pengendalian eksternal dan hukuman bukan merupakan cara agar orang bekerja memenuhi sasaran organisasi. Orang melaksanakan usaha pencapaian tujuan karena adanya dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu komitmen. Untuk mencapai tujuan ditentukan oleh reward dan hasil usahanya. Selanjutnya yaitu dalam kondisi yang baik, sebagian besar orang mempelajari tidak hanya menerima tetapi juga menjadi tanggung jawab. Selanjutnya yaitu kapasitas bekerja secara relatif berkaitan dengan tingginya tingkat kecerdasan dan kreativitas dalam pemecahan masalah organisasi yang secara luas dialami orang. Yang terakhir yaitu adalah dalam kondisi kehidupan industri modern, potensi intelektual orang hanya dimanfaatkan sebagian saja. Kepemimpinan otoriter. Saya akan membahas kepemimpinan otoriter. Yang mana kepemimpinan otoriter adalah menerapkan perilaku kerja terpusat, work concept, yang dirancang untuk mencapai tugas-tugas. Kepemimpinan paternalistik menghubungkan perilaku yang berorientasi pada kerja terpusat dengan perhatian terhadap perlindungan kerja. Gaya kepemimpinan yang dapat dinyatakan kerja keras, maka perusahaan akan peduli padamu. Kepemimpinan partisipatif, selanjutnya yaitu kepemimpinan partisipatif menggunakan kedua pendekatan yang berorientasi pada kerja terpusat dan pada orang yang memperhatikan orang. Ya, kepemimpinan partisipatif itu mendorong pekerjaan agar aktif mengontrol kerja mereka sendiri. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Eropa. Pemimpin cenderung bersifat lebih berpartisipatif. Keyakinan kuat dalam hal nilai penghargaan eksternal, gaji, asuransi. Di beberapa negara, manajer tingkat yang lebih tinggi cenderung mengekspresikan nilai-nilai yang lebih demokratis daripada manajer dengan tingkat yang lebih rendah. Cloud Jerman. Selanjutnya yaitu lanjutan Skandinavia dan Inggris. Pemimpin cenderung menggunakan kepemimpinan gaya partisipatif. Mereka lebih memilih mendelegasikan wewenang dan membiarkan pengembalian keputusan banyak ditangani manajer mengenai dan tingkat yang lebih rendah. Prancis dan Jerman, pemimpin lebih bersifat otoriter dan terpusat. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Anglo Amerika Serikat. Secara umum memiliki gaya kepemimpinan partisipatif, pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang lebih bersifat demokratis. Manajer Amerika Serikat biasanya berorientasi kepada pengurangan
kenegerangan Frederick Reduction. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Timur Tengah. Kecenderungan memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, instruksi kaku. Pemimpin sering memberikan arahan dalam setiap operasi, pengerjaan keputusan diambil pada tingkat manajemen tertinggi. Pemimpin cenderung memilih posisi-posisi penting ditempati oleh sahabat karibnya atau orang-orang yang jelas. Kepemimpinan Amerika Latin secara umum dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional leluhur dan bersifat otoriter. Semakin maju dan berkembang perekonomiannya, biasanya gaya kepemimpinan bergerak ke arah partisipatif. Pemimpin bersifat ke arah partisipatif. Kepemimpinan India. Yang terakhir itu kepemimpinan India. Kepemimpinan India untuk saat ini cenderung bergaya partisipatif. Pemimpin India percaya bahwa pemberian kontrol internal akan lebih banyak mempengaruhi karyawan untuk bekerja lebih kreatif. Juga pemimpin India suka melakukan improvisasi baru dalam menghadapi tantangan bisnis dan dalam mencari peluang bisnis baru yang lebih menjanjikan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.